Halo sahabat Kinanti, selamat berjumpa kembali. Bicara-bicara tentang masalah ngomong, masalah bicara itu yang sering kali banyak nyakitin. Itu yang namanya asbun, asal bunyi, punya teman nyebelin, bikin kesel gara-gara omongannya, gara kata-katanya yang gak dikendaliin, ngomong seenak perut, gak dipikir lagi. Itu yang bikin nyebelin. Kadang-kadang bikin kemudian pertemanan menjadi hancur-hancuran gara-gara dia omongan tuh. Ada teman yang pacaran juga akhirnya pisah gara-gara dia juga. Ada juga kemudian teman yang jadi bermasalah dengan orang tuanya juga gara-gara dia. Gara-gara dia. Dibuang aja deh teman kayak begitu, boleh nggak ya? Buang kemana? Buang ke laut atau bisa nggak ya dibuang gitu? Temen nggak ada gunanya. Temen nggak ada faedahnya. Tapi bagaimana juga ya, karena ada dalam satu kelompok yang sama, bagaimana kita buang dia? Nggak mungkin. Apalagi usia kayak kalian. Nyingkirin temen itu takut bukan main. Tapi dosa nggak ya nyingkirin temen? Kayaknya enggak deh. Kenapa enggak dosa? Ya kita pun bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam Mazmur 1 ayat 1, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Jadi sah-sah aja sih kalau ada teman-teman kayak begitu. Kadang-kadang hidup begini ya sahabat Yud. Hidup itu pilihan. Karena kenapa? Gak mungkin kita membuat semua orang senang, itu gak mungkin. Gak mungkin membuat semua orang senang. Coba aja tuh kita lihat, itu pilihan ya. Kalau sahabat Kinanti kan seneng tuh apa sih namanya, tamasya kuliner. Wah, coba ini, coba itu. Nah, buat saya gak boleh, harus sudah mulai jaga kesehatan. Tamasya kuliner. Tapi akhirnya coba kalau kita mau buka kondisi gini kan pengen punya uang tambahan supaya nggak bergantung terus keuangan kepada orang tua. Bagus juga. Lalu buatlah home industry, buat jualan makanan atau jualan aksesori atau jualan apapun juga. Akhirnya juga harus milih, kita mau jualan apa. Saya sendiri pernah sahabat Kinanti ya lagi butuh-butuhnya lah ya, lagi butuh uang gitu. Ya wajar lah. Siapa sih yang gak butuh uang? Uang butuh lah. Semua proses jual beli kan pakai uang. Akhirnya kan memilih, saya harus pilih apa. Ini masalah katakanlah untuk menghasilkan uang. Saya mau jualan apa ya? Saya jual apa? Akhirnya karena saya pandai gambar, saya buat namanya itu jualan siluet. Tahu nggak siluet itu? Jadi orang tuh menyamping ke samping, lalu wajahnya itu dibuat siluetnya aja, bentuk warna hitam aja, dari karton hitam. Digambar, kemudian dipotong pakai cutter, lalu disimpan di figura. Ya kan? Ya itu pilihan saya. Jadi kita bekerja juga pilihan, kita masuk sekolah juga pilihan. Nah ketemu teman yang nyebelin, buang ke laut gak bisa. Kita jauhin, dia ngegibah istilahnya. Kita deketin, gak ada baiknya juga. Akhirnya kan pilihan. Jadi gimana ngadepin teman kayak begitu? Nah kalau gak bisa diapa-apain, ditinggalin gak bisa, deket juga kita gak seneng, ya akhirnya dibatasi saja. Dibatasi. Gimana ngebatasinya? Ya jangan terlalu dekat lah ya, teman-teman saja lah. Pokoknya dipagari aja. Teman itu kan ada berapa macam. Ada teman yang boleh masuk ke ruang private rumah kita. Biasanya berarti kalau yang sejenis ya, jangan lawan jenis. Boleh di kamar kita ngapain, dia mau berantakan, mau teriak-teriak, mau jungkir balik. Nah itu teman yang spesial. Tetapi ada teman yang ya cuman boleh di ruang tamu saja. Jangan suruh masuk ke kamar kamu, karena itu daerah private buat kamu yang sangat pribadi. Namun ada teman yang ditemuin aja di depan pagar rumah.
Jangan dibukain pagarnya, jangan. Kalau dia ngambek gimana? Ya biarin amat. Itu kan pilihan kita. Masa dia menentukan pilihan untuk hidup kita? Kan nggak bisa. Ya pilihanku, ya pilihanmu. Tapi yang penting kita tidak usir dia. Ya dia ada di sekitar kita, ya sudah. Dan itu pilihan. Tapi kalau temen yang nyebelin ini, dia yang menentukan. Boleh di depan rumahmu, boleh di ruang tamu, boleh di kamarmu, seenaknya dia. Oh nggak bisa, sahabat Yud Kinanti. Sehingga hidup itu pada dasarnya pilihan. Dan pilihan itu tidak boleh ditentukan oleh siapapun juga. Ya ditentukan oleh dirimu sendiri. Ya, ditentukan oleh dirimu sendiri. Dan yang paling utama, jangan kayak dia. Itu yang paling utama. Jangan kayak dia. Biasanya kan kalau orang berlaku buruk, kita suka ikut-ikutan. Misalkan dia marah-marah nih, kita ngomong juga tuh, lu tuh jangan suka marah-marah. Apaan sih? Gua kan bukan marah-marah, cuman gua ngomongnya aja kencang. Ya lu kan kencang-kencang ngomong-ngomong, kan jadi bikin aku juga ngomong kencang. Lama-lama kita sama dia apa bedanya? Iya sama. Jadi memang yang buruk itu meluar. Tapi yang utama jangan kayak dia. Apa firman Tuhannya? Ini ada ayat firman Tuhan yang luar biasa ya, buat sahabat Yud Kinanti. Ini ayat luar biasa. Baca berulang-ulang nanti di rumah ya. Ini kan lagi dengerin di rumah. Siapa tahu di mobil. Atau siapa tahu lagi di kafe. Itu dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Ini bagus banget ya. Jadi saya ringkas saja intinya. Bunyinya begini. Siapa yang mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Bagus, Pak? Bagus kan? Bagus. Coba dengerin sekali lagi nih. Siapa yang mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Jadi kalau teman gak bisa jaga lidahnya, kita jangan kepancing. Nanti lidah kita jadi sama dengan dia. Biarlah, lidah dia itu lidah dia, urusan dia. Lidah kita adalah lidah kita. Kalau dia asbun, asal bunyi, nyebelin. Udah denger sahabat Yud Kinanti ini, mau buang tuh temen. Jangan ya, itu urusan Tuhan. Jadi kalau dia tidak bisa menjaga lidahnya, biarlah. Berarti dia sedang masuk ke hari-hari yang buruk. Tetapi kalau kamu sahabat Yud Kinanti, 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11 diringkas ya. Siapa yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Kita jaga lidah kita. Urusan lidah teman, biarin aja. Tanggung jawab dia. Itu urusan dia. Dia yang jalani masa depan dia, hidup dia. Kita urus hidup kita urus masa depan kita. Oke? Ya, sahabat Yud Kinanti, semoga memberkati layanan audio Bina Yud Kinanti kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti juga akan menuai yang buruk. Tuhan berkati.